Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, Selasa 24 Juni 2026, pekan biasa yang ke-12. Kita merenungkan bacaan pertama dari Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai 26, dan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan kelahiran sosok yang sangat istimewa dalam sejarah keselamatan Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia adalah satu dari sedikit orang kudus yang dirayakan hari kelahirannya oleh gereja. Karena sejak dalam rahim ibunya, ia telah dipenuhi Roh Kudus dan disiapkan untuk menjadi utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ini bukan sekedar mengenang seorang nabi besar, tetapi menjadi momen bagi kita semua untuk melihat kembali panggilan dan misi hidup kita sebagai orang-orang yang juga diutus Tuhan di zaman ini. Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama katakan dengan sangat indah, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, menyebut namaku sejak dari rahim ibuku. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk Yesaya atau Yohanes Pembaptis, tapi juga untuk setiap kita. Kita semua adalah ciptaan yang dikasihi dan dipanggil oleh Tuhan dengan nama. Tidak ada yang lahir secara kebetulan, tidak ada yang hidup tanpa tujuan. Yohanes adalah contoh nyata bahwa Tuhan punya rencana khusus bagi setiap orang yang hidup. Tugasnya adalah menjadi suara yang berseru di padang gurun, menyadarkan umat, menyiapkan hati mereka untuk menyambut Mesias. Dia bukan terang tetapi bersaksi tentang terang. Ini adalah panggilan yang sangat mulia namun penuh pengorbanan. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul mengingatkan bagaimana Yohanes tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Yohanes bilang, "Aku bukan dia yang kamu sangka, tetapi lihatlah, ia datang kemudian daripada aku." Yohanes sadar betul bahwa misi hidupnya adalah mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Dunia hari ini sering mendorong kita untuk menjadi pusat perhatian, untuk mencari pujian dan untuk merasa hebat. Tetapi Yohanes mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan kesetiaan pada pemeran. Ia tidak bisa menjadi lebih dari yang Tuhan kehendaki. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari sorotan dan pujian dari banyak orang, tetapi dari kesetiaan dalam tugas. Bahkan ketika pelayanannya mulai berkurang karena Yesus mulai tampil di depan umum, Yohanes berkata dengan sangat tulus, "Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Kemudian dalam Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita membaca kisah kelahiran Yohanes dari orang tua yang sudah tua, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Secara manusiawi mereka sudah tidak mungkin memiliki anak. Namun, Tuhan justru memakai jalan yang tidak mungkin untuk melaksanakan rencananya. Sewaktu melihat keajaiban atau tanda-tanda aneh yang menyertai kelahiran Yohanes ini, maka orang banyak berkomentar, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Pertanyaan ini juga bisa ditujukan pada hidup kita masing-masing. Banyak dari kita merasa biasa-biasa saja, sederhana, bahkan mungkin merasa tidak layak atau tidak berguna. Tapi kalau Tuhan bisa memakai Yohanes yang lahir dari rahim seorang ibu lanjut usia, maka Tuhan juga bisa memakai hidup kita yang sederhana ini untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk sebuah misi. Hari ini juga dunia butuh Yohanes baru, pribadi-pribadi yang mau bersuara di tengah kebisuan moral, yang mau menunjukkan jalan kebenaran meski itu tidak populer, yang mau mempersiapkan hati sesama untuk menerima kasih Tuhan. Mungkin kita adalah seorang bapa, ibu, guru, orang muda Katolik, karyawan, petani, pedagang, tapi siapapun kita bisa menjadi Yohanes hari ini, pada zaman ini. Bukan dengan cara yang spektakuler, tapi lewat kesetiaan, ketulusan, doa, dan kasih kita dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Yohanes Pembaptis lahir untuk satu tugas, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka pada hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita juga bukan kebetulan. Kita diutus, kita dipanggil untuk menjadi suara yang menghadirkan terang Kristus dalam dunia yang sering gelap karena egoisme, ketidakadilan, dan dosa. Jangan takut jika peran kita kecil, jangan gentar kalau jalan kita sepi. Yohanes pun hidup di padang gurun, namun dari sanalah suara kebenaran itu menggema. Maka hari ini mari kita hidup dengan kesalahan seperti Yohanes. Tuhan telah memanggil saya, tugas saya adalah setia, dan biarlah hidup saya menjadi jalan di mana Tuhan bisa hadir bagi dunia ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.